Selanjutnya adalah kajian teori. Menurut Leoni dalam Sumarsono dan Paima Partama tahun 2010 halaman 329 sampai 330, tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur dan peristiwa tersebut merupakan bagian dari situasi tutur. Setiap peristiwa tutur terbatas pada kegiatan atau aspek-aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Selanjutnya, menurut Austin, tahun 1962, halaman 94-107, membagi tindak tutur menjadi 3 macam tindakan. Pertama, tindak lokusi, yaitu tindakan menginformasikan atau menyatakan sesuatu, atau the act of saying something. Kedua, tindak ilokusi, yaitu tindakan menghendaki mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu, atau the act of doing something. Tiga, tindak perlokusi, yaitu tindakan memberikan pengaruh terhadap mitra tutur, atau the act of affecting someone. Selanjutnya, tindak tutur lokusi menurut Cher dan Leoni tahun 2010 halaman 53 menyatakan bahwa tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Selanjutnya, tindak tutur ilokusi menurut Wijana tahun 1996 halaman 18-19 menyatakan bahwa tindak ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi daya ujar. Tindak tersebut diidentifikasikan sebagai tindak tutur yang bersifat untuk menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu, serta mengandung maksud dan daya tuturan. Selanjutnya, tindak tutur perlokusi menurut Cher dan Leoni tahun 2010 halaman 53 menyatakan bahwa tindak perlokusi adalah tindak tutur yang berkaitan dengan ucapan orang lain dan berhubungan dengan sikap serta perilaku non-linguistik dari orang lain. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Selanjutnya, tindak tutur direktif menurut Austin tahun 1962 halaman 87 mengemukakan bahwa tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang menimbulkan beberapa efek melalui tindakan sang penyimak, misalnya memesan, memohon, meminta, menyarankan, permintaan, dan perintah. Selanjutnya, menurut Ibrahim tahun 1993 halaman 67 mengungkapkan bahwa ada beberapa fungsi dalam tindak tutur direktif, diantaranya yaitu 1. Fungsi peminta, penutur berkata-kata untuk mendapatkan sesuatu. 2. Fungsi memohon, diekspresikan lebih santun dan hormat. 3. Fungsi berdoa, diekspresikan dengan harapan permintaan dan pujian kepada Tuhan. 4. Fungsi menekan, penutur mengekspresikan desakan atau tekanan kepada mitra tutur. 5. Fungsi mengajak, penutur mengungkapkan permintaan supaya mitra tutur ikut serta atau melakukan sesuatu. 6. Fungsi menanyakan, penutur menginginkan penjelasan atau keterangan tentang suatu hal. 7. Fungsi menginterogasi, penutur mengekspresikan pernyataan yang bersifat terstruktur, detail, dan cermat. 8. Fungsi menghendaki, penutur mengungkapkan keinginan atau kehendak kepada mitra tutur agar melakukan sesuatu. 9. Fungsi membolehkan, penutur memberi kebebasan atau keleluasaan kepada mitra tutur untuk melakukan suatu hal. 10. Fungsi memaafkan, penutur memberikan pengampunan atau pemberian maaf kepada orang yang telah melakukan salah. 11. Fungsi menasehati, penutur mengekspresikan pemberian nasihat atau petuah terhadap kesalahan yang dilakukan. 12. Fungsi mengomando, pemberian perintah yang bersifat tegas dari seorang pemimpin kepada bawahannya. 13. Fungsi menuntut, penutur mengekspresikan permintaan dengan setengah mengharuskan terpenuhi. 14. Fungsi mendikte, penutur mengekspresikan perintah kepada siswa agar menulis apa yang diucapkan dengan intonasi sedang dan jeda lambat. 15. Fungsi mengarahkan, penutur mengekspresikan pemberian petunjuk, arahan, tututan, dan bimbingan kepada mitra tutur untuk melakukan suatu hal. 16. Fungsi menginstruksikan,
penutur mengekspresikan perintah langsung kepada mitra tutur untuk melakukan suatu hal. 17. Fungsi mengatur. Penutur mengekspresikan perintah atau aturan mengerjakan sesuatu. 18. Fungsi mensyaratkan. Penutur mengekspresikan peraturan atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tertentu. 19. Fungsi melarang. Penutur mengekspresikan larangan agar mitra tutur tidak melakukan tindakan. 20. Fungsi menganugerahi. Penutur memberikan penghargaan, hadiah, atau gelar terhadap seseorang yang berjasa atau berprestasi. 21. Fungsi mengonseling. Penutur mengungkapkan bimbingan dengan menggunakan metode psikologis. 22. Fungsi menyarankan. Penutur mengekspresikan pemberian saran atau anjuran yang bersifat kritis. Selanjutnya, tindak tutur direktif banyak ditemukan dalam tuturan sehari-hari. Menentukan macam-macam fungsi tindak tutur direktif dapat dilakukan dengan observasi, dengan teknik catat, memilih tuturan yang berisi macam-macam fungsi tindak tutur direktif. Selanjutnya, contoh tindak tutur direktif fungsi menanyakan. Pada contoh tersebut, ada seorang pembeli yang menanyakan sebuah mangga sekilo kepada penjual. Kegiatan tersebut telah terjadi tindak tutur direktif fungsi menanyakan yang dilakukan oleh pembeli dengan maksud menanyakan harga buah mangga terhadap mitra tuturnya, yaitu penjual buah. Selanjutnya, tindak tutur fungsi mengintegrasi. Pada contoh tersebut, ada seorang ibu yang sedang mengintegrasi anaknya, yang dimana telah terjadi tindak tutur fungsi mengintegrasi oleh seorang ibu kepada anaknya dengan menggunakan kalimat tanya, namun diucapkan lebih dari satu pertanyaan terhadap mitra tuturnya. Selanjutnya, tindak tutur fungsi membolehkan.
Pada contoh di atas, ada seorang siswa yang sedang menanyakan mengenai format tugas yang akan dikerjakan. Kegiatan tersebut telah terjadi tindak tutur direktif fungsi membolehkan. Kalimat membolehkan dituturkan oleh seorang guru terhadap mitra tuturnya, yaitu seorang murid. Selanjutnya, contoh tindak tutur direktif fungsi memaafkan. Pada contoh di atas, ada seorang siswa yang sedang meminta maaf karena terlambat datang ke kelas. Kegiatan tersebut telah terjadi tindak tutur direktif fungsi memaafkan. Kalimat memaafkan dituturkan oleh seorang guru terhadap mitra tuturnya, yaitu seorang murid. Selanjutnya, tindak tutur fungsi mengkehendaki. Pada contoh tersebut, ada seorang anak yang sedang memberitahu mengenai keputusannya untuk kuliah S2 kepada orang tuanya. Dan ayahnya menghendaki keputusan anaknya. Kegiatan tersebut telah terjadi tindak tutur direktif fungsi menghendaki yang dilakukan seorang ayah terhadap mitra tuturnya, yaitu seorang anak. 11. Fungsi menasehati. Kalimat, sering-seringlah makan sayur untuk menjaga kesehatan tubuh. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu yang mengingatkan anaknya untuk memakan sayur, karena dengan mengonsumsi sayur setiap hari dapat menjaga kesehatan tubuh. Respon, sang anak mendengarkan ucapan sang ibu, yaitu dengan berusaha memperbaiki pola makannya, seperti setiap hari harus ada asupan sayur yang ia konsumsi ke dalam tubuhnya. 12. Fungsi mengomando. Kalimatnya, komandan memimpin pasukan ketika berperang. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa tugas seorang komandan salah satunya adalah memimpin dan mengatur pasukannya agar sesuai dengan strategi peperangan yang telah direncanakan. Respon, para pasukan mendengarkan dan mengikuti arahan dari apa yang telah disampaikan oleh komandannya. 13. Fungsi menuntut. Kalimat, si A meminta ganti rugi kepada si B karena telah merusak ponselnya. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa si A merasa tidak terima akibat perilaku si B yang ceroboh sehingga menyebabkan ponselnya rusak dan mati total. Respon, si B mengganti ponsel si A dengan membelikannya yang baru dan membawa ponsel lama si A ke tukang perbaikan ponsel untuk diperbaiki. Oke, kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi mendikte. Fungsi mendikte merupakan tuturan mengekspresikan perintah penutur kepada mitra tutur agar menulis yang dibacakan atau yang diucapkan. Contohnya, menulis atau mencatat hal yang telah dibacakan atau diucapkan oleh guru. Misal, sang guru mengatakan hewan ayam, berarti murid-murid juga harus menulis di buku tulis masing-masing hewan ayam. Yang selanjutnya ada fungsi mengarahkan. Fungsi mengarahkan itu memberi petunjuk, arahan, dan bimbingan dari penutur kepada mitra. Contohnya, kepada seluruh siswa-siswi dapat langsung menduduki tempat yang paling depan terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada fungsi menginstruksikan. Contohnya, jika telah menyelesaikan tugas bagian pertama, lanjut ke bagian kedua. Fungsi menginstruksikan ini yaitu memberi perintah secara langsung. Yang selanjutnya ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur berfungsi untuk mengekspresikan perintah atau aturan mengerjakan sesuatu. Contohnya itu, semua panitia yang tidak memiliki pekerjaan langsung bersihkan area ini. Sekarang kita ke contoh selanjutnya ya teman-teman. Fungsi mensyaratkan berfungsi untuk mengekspresikan peraturan atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti pada gambar di samping merupakan contoh dari fungsi mensyaratkan, karena guru tersebut memberikan syarat kepada muridnya untuk mendapatkan hadiah harus memperoleh nilai 100. Selanjutnya fungsi melarang.
Fungsi melarang adalah penutur memerintahkan lawan tutur untuk tidak melakukan suatu hal yang tidak diinginkan oleh penutur. Pada gambar di samping menunjukkan fungsi melarang, karena seorang ayah melarang anaknya untuk keluar rumah dikarenakan sedang hujan deras. Selanjutnya, fungsi menganugerahi digunakan untuk memberikan penghargaan, hadiah, atau gelar kepada seseorang yang berjasa. Pada gambar di samping, contoh dari fungsi menganugerahi yang menunjukkan seorang ayah yang memberikan hadiah uang kepada anaknya karena sudah mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Selanjutnya, fungsi mengonseling berfungsi untuk mengungkapkan ekspresi bimbingan dari orang ahli dengan menggunakan metode psikologis. Pada contoh di samping menunjukkan fungsi mengonseling, yaitu seorang ibu yang sedang membimbing atau mengonseling anaknya mengenai kepercayaan diri. Yang terakhir, fungsi menyarankan berfungsi mengekspresikan pemberian saran atau anjuran yang bersifat kritis. Pada contoh di samping menunjukkan fungsi menyarankan, yaitu seorang wanita memberikan saran kepada temannya untuk berangkat lebih awal agar tidak terlambat lagi. Ya, selanjutnya kesimpulan. Dari fungsi-fungsi yang telah dijelaskan pada video yang telah kita lihat sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa 22 tuturan direktif tersebut merupakan perluasan dari jenis tindak tutur direktif. Yang pertama, tindak tutur direktif pemerintah. Yang kedua, tindak tutur direktif pemohon. Yang ketiga, tindak tutur direktif menasihati. Dan yang keempat, tindak tutur direktif menuntut. Sekian dan terima kasih.